Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نهاركم سعيد. كيف حالكم أيها الطلاب؟ عليكم بالصحة والعافية. طيب أيها الطلاب، هل تحضرون جميعا؟ أرجو إليكم أن تحضروا وتشاركوا لهذا اللقاء في تدريس اللغة العربية. طيب، كما في الماضي قد تعلمنا حول باب الإعراب، يعني علامة الإعراب. هل تذكرتم ما هي علامة الإعراب أيها الطلاب؟ طيب، علامة الإعراب هناك 4 علامات، يعني مرفوع، منصوب، مجرور، ومجزوم. طيب، درسنا اليوم عن مرفوعة الأسماء. أما الأهداف في درسنا اليوم يعني يكون الطلاب أن يقدر لفهم مرفوعة الأسماء، ثم يكون الطلاب أن يقدر لتعيين إعراب الكلمات التي يتعلق بمرفوعة الأسماء. أيها الطلاب، تسمحوني أن أبين لكم باللغة الإندونيسية. Murid-murid sekalian, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan, perlu diketahui bahwa isim dilihat dari segi tanda di akhir kata atau disebut dengan al-i'rabu mawqi'ah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ismun marfu'un, yang kedua ismun mansubun, yang ketiga ismun majrurun. Nah, adapun pembahasan kita kali ini adalah khusus membahas tentang ismun marfu'un atau disebut dengan marfu'atul asma, yaitu isim-isim yang marfu'. Adapun yang termasuk dalam isim-isim yang marfu' yang berkedudukan dalam kalimat i'rab terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mubtada, kedua adalah khabar, ketiga adalah fa'il, keempat adalah naibul fa'il, yang kelima adalah isim kana dan saudara-saudara, keenam adalah khabar inna dan saudara-saudara, ketujuh adalah at-tawabi'. Tawabi' ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah na'at, kedua adalah ma'tuf, ketiga adalah taukid, dan yang terakhir adalah badal. Nah, murid-murid sekalian, ini adalah 7 bagian dari yang termasuk di dalam isim-isim yang marfu'. Jadi kepada murid-murid sekalian perlu ini dicatat dan diingat supaya kita dapat mengingat apa-apa saja yang termasuk di dalam isim-isim yang marfu'. Mubtada adalah isim yang terdapat di awal kalimat. Contoh yang ketiga ini, al-masajidu kabiratun. Jadi al-masajidu adalah dia sebagai mubtada, berkedudukan sebagai marfu', dan adapun tanda rafa'nya adalah dhammah. Contoh kedua sama seperti ini adalah bentuk mubtada dan khabar. Jadi al-masjidu kabirun bentuk mufradnya, di sini khabarnya adalah kabirun. Jadi kabirun berkedudukan sebagai marfu'. Adapun tanda marfu'nya, adapun alamat marfu' atau rafa' adalah dhammah. Yang ketiga adalah fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan. Baiklah, kita masuk contoh. Di sini kita berikan contoh yastayqidhu talibu mubakkiran. Seorang murid itu bangun pagi-pagi. Nah, siapa yang melakukan pekerjaan adalah at-talibu. Jadi at-talibu itu sebagai fa'il berkedudukan sebagai marfu', adapun tanda rafa'nya adalah dhammah. Yang keempat adalah naibul fa'il. Jadi naibul fa'il ini ada bila ada namanya fi'il majhul. Jadi setelah fi'il majhul setelahnya bukan lagi disebut fa'il tetapi naibul fa'il, yang artinya sebagai pengganti fa'il, yaitu yang tidak disebutkan fa'ilnya.
Baiklah, kita berikan contoh. Contohnya yang pertama adalah yudbahul baqaru. Sapi itu sedang dipotong. Nah, yudbahu adalah fi'il majhul, baqaru adalah naibul fa'il. Maka naibul fa'il berkedudukan sebagai marfu, adapun tanda rafa'nya adalah dhammah. Kelima adalah isim kana dan saudara-saudaranya. Adapun amal kana adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafa'kan isim dan menasabkan khabar, seperti contoh berikut. Nah, asal mula dari al-mu'min salihan ini adalah berasal dari mubtada khabar. Kemudian masuk fi'il kana, maka al-mu'minu ini berubah menjadi isimnya kana, sedangkan salihan berubah menjadi khabarnya kana. Nah, kata al-mu'minu di sini adalah isim kana. Berarti isim kana ini merupakan berkedudukan sebagai marfu, adapun tanda rafa'nya adalah dhammah. Yang keenam, khabar inna dan saudara-saudaranya. Adapun amal inna adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Seperti contoh berikut adalah innal mu'mina salihun. Khabar inna di sini adalah salihun. Kedudukan salihun menjadi marfu, adapun tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian contoh yang terakhir adalah at-tawabi'. Apa itu at-tawabi'? At-tawabi' adalah isim-isim yang mengikuti kata sebelumnya. Jadi at-tawabi' dibagi menjadi 4 bagian, yaitu na'at, ma'tuf, taukid, dan badal. Kita bahas na'at dahulu. Jadi na'at di sini adalah kata sifat. Kita ambil contoh. Al-muslimu as-salihu yusalli. Seorang muslim yang soleh itu sedang sholat. Nah, yang menjadi na'at di sini adalah salihu. Salihu adalah kata sifat. Yang disifati adalah muslimu. Jadi, as-salihu sebagai na'at harus mengikuti kata sebelumnya, yaitu al-muslimu. Al-muslimu berkedudukan marfu, tanda rafa'nya dhammah, begitu juga as-salihu mengikuti baris akhir isim sebelumnya, yaitu rafa', tanda rafa'nya dhammah. Kemudian ma'tuf. Ma'tuf artinya hubungan. Jadi yang dimaksud di sini adalah isim-isim yang menghubungkan isim sebelumnya atau kata sebelumnya. Kita ambil contoh. Muhammadun wa Aliyun fil masjid. Muhammad dan Ali di dalam masjid. Nah, ma'tuf itu ada namanya huruf ataf. Jadi salah satu huruf ataf itu adalah waw. Ma'tufnya adalah Aliyun. Berarti Aliyun berkedudukan sebagai marfu, tanda rafa'nya mengikuti kata sebelumnya Muhammad, yaitu dhammah. Taukid. Taukid artinya penegas, yaitu menegaskan isim atau kata sebelumnya. Seperti contoh, Ja'a Aliyun nafsuhu. Telah datang Ali sendirinya. Nah, yang menjadi taukid di sini adalah nafsuhu. Nafsuhu berkedudukan sebagai marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah karena mengikuti kata sebelumnya, yaitu Ali, yang bertanda dhammah juga. Nah, nafsu di sini dinyatakan sebagai penegas karena pada contoh ini menegaskan bahwa Ali benar-benar datang sendiri, bukan bersama orang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah badal. Badal artinya pengganti. Jadi di sini menggantikan
isim atau kata sebelumnya. Seperti contoh, Ja'a Muhammadun akhuka. Muhammad, saudara laki-lakimu telah datang. Nah, di dalam contoh berikut ini yang menjadi badal pengganti adalah akhuka, bahwa yang datang di sini bukanlah Muhammad tetapi saudara laki-lakinya Muhammad. Oleh sebab itu, akhuka berkedudukan sebagai marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah karena mengikuti kata atau isim sebelumnya yaitu Muhammad yang bertanda dhammah. Baiklah murid-murid sekalian, setelah kita membahas tentang marfu'atul asma atau isim-isim yang marfu yang terdiri dari 7 bagian tadi, yaitu apa saja? Yang pertama, mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il, isim kana dan saudara-saudaranya, khabar inna dan saudara-saudaranya, dan at-tawabi'. Maka kali ini saya akan memberikan contoh soal kepada murid-murid sekalian. Perhatikan pada tabel berikut ini. Di sini ada contoh kalimat, yaitu perhatikan, adat Aisyatu wa Fatimatu ila baitihima. Nah, lihat yang bergaris bawah pada kalimat ini. Yang bergaris bawah di sini adalah kata Aisyah dan Fatimah. Nah, selanjutnya kita tentukan kalimat yang bergaris bawah tadi adalah Aisyah dan Fatimah. Kemudian kita tentukan mauqi'ul i'rabnya. Kedudukan i'rabnya itu sebagai apa? Jadi di kata Aisyah kita lihat contoh kembali bahwasanya Aisyah berkedudukan sebagai fa'il. Tentu fa'il marfu'. Fa'ilun marfu'un. Dan apa alamat rafa'nya? Alamat rafa'nya adalah, kita perhatikan contoh, ada baris dhammah, maka tulis dhammah. Sebabnya apa? Karena ia adalah isim mufrad. Kemudian yang kedua, yang bergaris bawah, yang kedua adalah kata Fatimah. Kedudukan i'rabnya sebagai, kita perhatikan, sebelum Fatimah ada huruf ataf di sini, maka dia disebut dengan yang telah kita bahas tadi adalah at-tawabi'. Maka kedudukan i'rabnya itu sebagai ma'tufun. Ma'tufun jelas dia juga marfu'. Kemudian alamat rafa'nya adalah ma'tuf mengikuti kata atau isim sebelumnya, yaitu dhammah, berbaris dhammah. Maka kita tulis dhammah. Sebabnya apa? Karena ia adalah isim mufrad. Nah, demikian contohnya. Setelah ini kita akan membahas soal. Oke, di sini tidak ada soal. Jadi perhatikan, kita akan bahas sama-sama. Sini ada soal kalimat at-tilmidhu mujtahidun wa mujiddun. Baik, kita lihat kalimat atau kata yang bergaris bawah. Yang pertama adalah at-tilmidhu. Kemudian kata yang bergaris bawah yang kedua, mujtahidun. Dan yang ketiga adalah mujiddun. Nah, yang kita isi dulu yang pertama, at-tilmidhu. At-tilmidhu merupakan isim yang terletak di awal kalimat. Maka mauqi'ul i'rabnya yang telah kita pelajari dari marfu'atul asma tadi, berarti at-tilmidhu berkedudukan disebut dengan mubtada karena ia terletak di awal kalimat. Berarti kita tulis di mauqi'ul i'rabnya adalah sebagai mubtada.
mubtada tentu marfu, dia berkedudukan sebagai marfu. Adapun tanda rafa'nya adalah, kita lihat contoh di sini adalah dhammah, maka kita tulis dhammah. Selanjutnya sebabnya apa? Karena ia at-tilmidhu, satu orang murid, berarti dia isim mufrad. Nah, selanjutnya yang kedua, kata yang bergaris bawah kedua, mujtahidun. Mujtahidun merupakan kata yang terletak setelah mubtada atau penyempurna mubtada, maka mauqul i'rabnya disebut sebagai khabar. Nah, jadi dia berkedudukan sebagai khabar, berarti hukum i'rabnya ia adalah marfu'. Adapun alamat rafa'nya adalah, tanda rafa'nya kita lihat adalah dhammah, maka kita tulis dhammah. Tulis dhammah. Selanjutnya sebabnya apa? Kita lihat mujtahidun yang menunjukkan mufrad, berarti kita tulis isim mufrad. Oke. Dan terakhir yaitu kata yang bergaris bawah adalah mujiddun. Oke. Mujiddun di sini kita tentukan mauqil i'rabnya itu sebagai, kita lihat di contoh sebelumnya ada huruf ataf, berarti dia disebut ma'tuf. Ma'tufun, hukumnya marfu'. Kemudian tanda rafa'nya adalah dhammah, kita tulis dhammah. Sebabnya apa? Karena ia adalah isim mufrad. Baik, demikianlah soal yang telah kita bahas sama-sama. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan kalian dapat melatih atau mengisi tadribat-tadribat lainnya di file yang telah saya bagikan. Naktafi huna dirasatana hadzal yaum. Syukran lakum ala husni ihtimamikum wa hudurikum wa istima'ikum wa musyarakatikum. ثم عفوا منكم إذا وجدتم مني الأخطاء كثيرة. وآخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.